Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih tentunya, baik dari teman-teman kelompok 56 Desa Bayumundu maupun, teman-teman dari Desa Bayumundunya sendiri maupun dari umum ya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam acara webinar hari ini yang akan membahas tentang internet, sorry, yang akan membahas tentang Undang-Undang ITE guna mengatur cerdas berinternet. Jadi, apakah hubungannya antara Undang-Undang ITE dan cerdas berinternet? Nanti akan dibahas oleh pemateri kita pada hari ini. Dan alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, tak lupa sih juga ingin mengucapkan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat serta eh, rahmat lah istilahnya, kesehatan lah untuk kita semua ya agar kita bisa mengikuti webinar hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, karena pematerinya juga belum hadir di webinar hari ini, mungkin kita akan membahas sedikit tentang profil dari Desa Bayumundu itu sendiri ya. Jadi, tapi yang membahas bukan saya tentunya, yang membahas adalah Muhammad Hari Rafli selaku Ketua eh, kelompok KKM Desa Bayumundu, kelompok KKM 56 Desa Bayumundu. Halo, Saudara Rafli, ada Hari Rafli? Boleh di open mic dan open cam. Halo, Assalamualaikum. Suaranya, iya. Ini ada gangguan audio ya. Tapi kalau bagi kalian yang belum tahu tentang Desa Bayumundu sendiri itu ada di Pandeglang, Kecamatan Kaduhejo. Eh, Cukup adem ya di sana karena di kaki gunung lah istilahnya begitu. Jadi eh, rada menanjak dan mayoritas komoditinya di sana adalah pertanian gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana masih aslinya Desa Bayumundu gitu. Dan memang kalau berbicara tentang internet, kita di dewasa ini sangat tidak bisa lepas dari internet. Bahkan ada istilah yang menyebutkan bahwa internet itu merupakan rumah kedua bagi kita semua gitu. Sorry, dunia kedua bukan rumah kedua. Kenapa bisa disebut dunia kedua? Karena kehidupan kita di masa sekarang itu bukan cuma ada di dunia nyata, tapi ada juga di dunia maya, yaitu internet. Hampir semua orang memiliki media sosial, baik Facebook, Twitter, Instagram, gitu ya. Namun sama halnya seperti dunia nyata, yang namanya dunia maya pun itu kita tidak bisa sembarangan lah istilahnya gitu. Ada sisi negatifnya juga yang harus kita hindari gitu. Dan tentunya pembatasan-pembatasan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE. ITE sendiri kepanjangannya adalah Informasi Transaksi dan Elektronik. Uh, saya nggak akan membahas banyak tentunya karena hal tersebut pasti akan dibahas oleh pemateri kita yang nanti akan saya perkenalkan pas materinya sudah datang. Namun sepertinya pematerinya belum bisa hadir, masih. Atau dari teman-teman lain mungkin Agam Maulana boleh, karena kita melaksanakan webinarnya di hari Minggu ya sudah teman-teman.
Jadi format webinar kali ini kita santai saja, tidak kaku, tidak formal. Boleh silakan yang mau on cam sangat dibolehkan sekali, yang tidak mau on cam juga tidak apa-apa. Eh, tapi saya harap partisipasi aktif kalian di sini ketika nanti ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab kalian bisa berpartisipasi ya gitu. Mungkin ada teman-teman dari kelompok KKM 56 yang ingin menjelaskan sedikit terkait KKM kita, bagaimana kondisi desa di Desa Bayumundu begitu, apa kesan-kesannya selama ini mengikuti KKM di Desa Bayumundu. Boleh mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan karena sepertinya Saudara Hari Rafli masih terkendala audio. Saudara Muhammad Hari Rafli ini adalah ketua kelompok KKM 56, ketua kelompok kita. Bagaimana Hari? Masih gangguan ya? Mungkin kalau gitu saya tunjuk aja nih. Anwar bisa dinyalain mic-nya. Anwar kan sudah 2 minggu ya, sudah 2 minggu berada di desa. Halo Anwar. Jadi pemateri hari ini adalah perwakilan dari IMIKI, organisasi bisa dibilang intra dan ekstra di kampus. Jadi sebenarnya kegiatannya itu intra, tapi bisa ekstra juga karena dia berada di bawah organisasi ekstra dari kampus gitu. Dan nama organisasi tersebut adalah IMIKI, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Dan yang kita undang hari ini tentunya adalah IMIKI PPT Untirta atau panjangannya dari Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia, pengurus pengurus perguruan tinggi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. IMIKI sendiri bisa dibilang selama ini memang selalu mengkampanyekan bagaimana cerdas berinternet, bahkan mereka punya visi misi itu literasi digital. Literasi digital sendiri adalah salah satu cara bagaimana masyarakat bisa menggunakan internet dengan positif dan baik. Gitu. Jadi memang kenapa kami mengundang perwakilan IMIKI untuk membicarakan internet dan undang-undang ITE itu karena memang IMIKI bisa dibilang mempunyai kapat capability dalam menjelaskan hal tersebut. Karena memang selama ini bahkan dari semenjak awal dibentuk, IMIKI sering sekali mengkampanyekan terkait hal-hal positif yang harus dilakukan masyarakat di internet. Salah satunya tadi dengan menggunakan literasi digital. Begitu. Ini teman-teman KKM 56 nggak ada yang mau membantu saya gitu untuk menjelaskan tentang Desa Bayumundunya. Halo teman-teman, boleh siapa aja kok, bebas. Jadi barangkali ada teman-teman dari luar Desa Bayumundu yang penasaran banget gitu sama sama keadaan geografis atau demografis dari desa yang kita sekarang sedang pengabdian ini gitu. Mungkin ada teman-teman karena Saudara Hari masih terkendala dengan mic-nya. Nah, ini dia pemateri kita sudah datang. Ini nggak ada yang mau membahas terkait Desa Bayumundu atau terkait kegiatan KKM kita selama ini, kesan-kesannya begitu, teman-teman.
Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, Desa Bayimundu masih asli lah istilahnya begitu ya. Jadi kalau kalian yang dari kota Serang mungkin dari Jakarta gitu, kalian akan menemukan suasana yang beda di Desa Bayimundu. Karena kalian bisa melihat pemandangan gunung, ada pesawahan juga. Namun sayangnya memang di Desa Bayimundu itu akses internetnya masih sulit, masih kurang bagus, kurang sebagus di perkotaan. Jadi memang kalau kita melaksanakan kegiatan online di Desa Bayimundu mungkin rada sulit karena hanya beberapa provider doang yang sinyalnya lumayan lah. Nggak bisa dibilang bagus tapi lumayan bisa menangkap sinyal internet. Sisanya bahkan provider-provider plat merah itu masih jelek sinyalnya di Desa Bayimundu. Jadi mungkin bisa apa ya menjadi masukan lah dari kita kepada pemerintah untuk atau kepada provider-provider terkait untuk lebih lebih aktif untuk membangun sinyal-sinyal internet di pedesaan. Apalagi sekarang kan eh, sekolah masih online gitu kan, kampus juga masih online, kegiatan belajar mengajarnya dan juga bahkan ada beberapa kantor yang masih WFH gitu. Jadi memang internet itu sangat dibutuhkan sekali di masa sekarang. Karena pemateri kita sudah hadir, eh, sebelum masuk ke pemateri tentunya saya akan eh, menjelaskan sedikit dulu, memperkenalkan kepada kalian siapa sih pemateri kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah Ferry Rahmat Hakim. Kalau kalian anak FISIP atau anak ilmu komunikasi Untirta pasti sudah tidak asing dengan nama Bang Ferry, Ferry Rahmat Hakim. Karena bisa dibilang eh, beliau adalah salah satu orang terkenal di FISIP, aktivis juga mungkin ya. Bang Ferry Rahmat Hakim ini lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 Maret tahun 1998. Dan alamat rumah dia berada di Keragilan. Jadi mungkin kalau di sini ada orang Keragilan, bisa nih kenalan sama Bang Ferry. Siapa tahu jadi jodoh. Ya. Bang Ferry Rahmat Hakim sendiri di IMIKI itu sudah bergabung sejak 2018 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia PPT Untirta dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi bisa dibilang jabatan Bang Ferry ini di IMIKI tidak main-main. Dan kontribusinya di jurusan juga bisa dilihat bagaimana Bang Ferry menjadi pengurus dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi selama 2 tahun dari tahun 2008 selama 1 tahun ya dari 2018 sampai 2019. Bang Ferry juga pernah bergabung sampai sekarang malah ya bergabung di Kopi Kita atau komunitas video komunikasi menjadi kepala divisi editor di Kopi Kita tersebut. Kalau gitu langsung aja kita panggil. Halo Bang Ferry. Iya, halo Cup, sehat? Halo teman-teman semuanya, Halo. sehat? Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sih Gimana baik, kabarnya? baik, 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 baik. Gimana ini teman-teman yang lain? Udah ini sehat? Suara gua kedengeran nggak sih? Enak nggak sih? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran, kedengeran. Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman lah ya, kalau misalkan saya ngomong terus ini ya sama yang lain. Bang, Ya, sebelumnya gue mau nanya nih Bang, lagi sibuk apa nih Bang? kenapa tuh Cup? Iya Kalau lagi sibuk sekarang apa sih Bang? sibuk ya. Kalau sibuk sih sekarang cuma skripsian aja sih. Karena biasanya kan Iya. eh saya apa namanya ini formal apa enggak sih Cup? Gue bingung nih Cup. Enggak. Ini santai aja, santai kita. Karena hari Minggu kan Oh, gitu. Biasanya kita jalan-jalan kalau hari Minggu, kita hari ini ada webinar dan karena kita nggak mau lah jadi kaku-kaku gitu. Oke? iya. Jadi kalau sekarang sih sibuk skripsi. Doain aja semoga cepat sidang lah ya. Amin. Dan juga Amin, amin. biasanya sih kalau dari apa biasanya kalau saya sih
penyiar radio ya, sama reporter di radio, cuma sekarang lagi off, jadi fokus lagi skripsi aja gitu sih. Ya nggak sibuk-sibuk banget loh, Cup. Kan Jadi bukan sekarang lagi ada di siapa-siapa. rumah ya, Bang? Nah, Cup, Berarti sekarang lagi ada di rumah ya, Bang ya? oh kalau gue jarang di rumah sih. Wah, Biasanya kalau nggak di jarang di radio rumah di ya. mana nih? Udah terus aja. Heeh. Nggak tahu orangnya emang suka nggak pulang aja kali. Itu. Ya nih gimana nih, Cup? Ya udah Bang, kalau gitu langsung aja saya kasih waktunya ke Bang Ferry nih untuk penyampaian materi. Oke. Silakan Bang Ferry. Sebelumnya teman-teman biar biar enak aja. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya eh, izin dulu ya buat sama teman-teman yang lain. Di sini buat masalah literasi media sebenarnya dari saya pribadi sebenarnya nggak mau webinar sih. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah ketika saya menjelaskan atau teman-teman ada yang ngeganjel dan pengen nanya, langsung aja nanya, nggak apa-apa. Mungkin nanti bisa dikondisikan oleh ini ya, Bang Ucup ya. Kalau apa namanya, kalau misalkan di tengah-tengah nanti, jadi pengennya tuh kayak ngobrol aja gitu, kayak kayak TikTok gitu. Karena jujur salah satu yang apa ya, salah satu kelemahan dari internet ini salah satunya sih. Sesuai tema apa tema kita hari ini ya. Jadi FYI dulu buat teman-teman. Itu jadi saya nggak terkenal terkenal amatnya di Visip ini. Wah, Ucup bohong nih. Tiba-tiba terkenal apa? Saya bukan siapa-siapa ya. Cuma mungkin ada di beberapa kegiatan terus saya sering ikut, jadi makanya banyak yang kenal gitu. Jadi salah satu malesnya dari apa? Salah satu minusnya dari internet adalah ketika kita ngobrol begini, webinar, itu tektoknya kurang dan ngobrol saling apa? Satu sama lain itu kurang. Karena buat teman-teman juga, baru kemarin saya ngisi literasi media juga di salah satu kelompok KKM, tepatnya di KKM kelompok 21, itu di Kalanganyar. Jadi itu pesertanya cuma 9 teman-teman. Bahkan hari ini pesertanya lebih banyak 26 ya. Jadi kemarin itu warganya yang datang cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Tapi jujur 8 apa ngobrol bersama 8 warga itu seru karena TikTok itu tadi. Jadi ketika saya menjelaskan tiba-tiba ada yang nyeletuk tuh kan ibu-ibu. Iya tuh saya juga kalau pakai handphone begini begini begini. Nah, itu Bu di situ. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan ketika saya menjelaskan terus di tengah-tengah ada yang mengganjil atau apa, sok atau monggo langsung ngomong aja ya. Jadi kalau bisa kalau yang aman mic-nya di open mic aja semuanya nggak apa-apa. Kalau misalkan Eh, jadi teman-teman hari ini saya diminta oleh teman-teman ini kelompok KKM berapa ya? Kalau boleh tahu. 56 Bang. 56. Iya, benar. Kelompok KKM berapa, Cuk? 56. 56. 56. Apa 50? Kurang kedengeran soalnya yang ngomong. Coba kita cari. 56 56. Bang. Nah, 56. kan enak. Nah, ya. Dari kelompok 56 ini katanya request hari ini tentang literasi media, tentang internet dan undang-undang ITE. Jadi buat teman-teman semuanya sebelumnya, sebelum kita menjelaskan tentang internet dan sebelum kita menjelaskan tentang undang-undang ITE, sebelumnya ini yang harus teman-teman pahamin itu apa sih sebenarnya literasi media? Sebenarnya ini tuh kalau menjelaskan tentang literasi media tuh biasanya kalau saya saya ngelit med kayak gini biasanya itu untuk anak-anak SD. Kalau nggak anak SD, anak SMP. Cuma karena mungkin teman-teman di sini sudah sedikit terpelajar dan
ya mungkin di sini ada yang lebih paham dari saya gitu ya. Jadi saya ingin menyenggol sedikit tentang literasi media. Apa sih literasi media itu? Jadi literasi media adalah kemampuan bagaimana kita menggunakan media dengan baik dan benar, teman-teman. Jadi literasi media sebenarnya itu mungkin bisa dilakukan eh, hanya apa oleh mahasiswa ilmu komunikasi atau mungkin mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang yang terpelajar di bidang media itu sendiri. Namun sebenarnya teman-teman, literasi media ini enggak hanya untuk anak ilmu komunikasi dan lain. Sebenarnya semua orang bisa, ya. Karena pentingnya literasi media ini adalah bagaimana cara menggunakan internet dengan baik dan benar. Nih, nggak banyak kok sekarang YouTuber itu yang tadi apa nih YouTuber yang bukan anak-anak komunikasi ataupun anak-anak yang berbau dengan internet media ya seperti itu. Contoh seperti kalau teman-teman tahu itu YouTuber misalkan si Skinny Indonesia 24 yang nggak tahu sekarang udah masih atau bubar. Itu Jovi dan Andovi De Lopez itu mereka bukan anak-anak komunikasi. Mereka anak hukum. Namun mereka pintar menggunakan eh, internet, mereka pintar menggunakan media sehingga mereka menjadi YouTuber dan mungkin di sini ada yang beberapa tahu. Dan banyak kasus yang lain ya. Bahkan contohnya aja Mbak Najwa Shihab ya. Mbak Najwa Shihab itu sebenarnya bukan jurnalis, teman-teman. Dia itu kalau misalkan dia kuliah itu dia jurusan hukum. Namun sekarang sudah menjadi jurnalis yang ulung dan mungkin siapa sih yang nggak tahu Najwa Shihab ya? Itu tadi makanya setelah yang seperti yang saya jelaskan bahwa literasi media itu adalah bagaimana cara kita pintar dan cerdas menggunakan media itu sendiri. Dan media pun banyak jenis-jenisnya. Mungkin yang media yang sudah sedikit tertinggal yaitu adalah eh, media berjenis cetak. Contohnya itu koran dan majalah. Lalu ada media elektronik yang mungkin sekarang sudah banyak kita gunakan ya, yaitu televisi, terusnya radio, itu media-media elektronik. Dan yang paling canggih dan terbaru adalah new media, teman-teman. Jadi internet ini adalah termasuk new media, teman-teman. Kenapa new media? Karena eh, new media ini adalah salah satu jenis media yang baru. Dan buat teman-teman yang sedikit menjelaskan, media adalah alat untuk menyampaikan informasi ataupun komunikasi gitu. Jadi karena hari ini kita dapat request dari kelompok KKM ya sama Bang Ucup nih katanya pengen menjelaskan sedikit tentang internet katanya. Jadi apa sih internet itu? Jadi internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Nah, itu teman-teman. Makanya kenapa internet itu dimasukkan ke dalam jenis new media? Karena internet sendiri itu sendiri adalah kalau dibilang media elektronik, emang internet ada ininya bentuk-bentuk jenis ataupun kayak yang berbau listrik kayak gitu kan tidak. Jadi makanya dia dimasukkan ke dalam kategori new media, teman-teman. Jadi karena internet adalah suatu jaringan, ya. Jadi bisa sinyal dan segala macamnya komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik lainnya dengan cepat dan tepat. Nah, itu tadi, teman-teman. Internet ini ya siapa sih ya sekarang kalau berhubung dengan orang tuh enak. Telepon lama juga nggak butuh pulsa sekarang, butuh kuota. Apalagi sekarang sudah ada WhatsApp. Belum lagi ada Instagram yang canggih ya. Belum lagi ada mungkin Twitter sekarang yang ada Facebook juga. Nah ini eh, internet itu adalah bagaimana karena kenapa elektronik ini bisa cepat ya. Misalkan kita ngirim WhatsApp ke orang dan orang itu langsung menangkap. Nah itu karena gara-gara internet. Ya bisa selanjutnya. Eh, PPT selanjutnya boleh.
ini Kak moderator atau yang lain. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang dampak positif internet. Ya benar-benar, yang tadi Kak. Nah, eh jadi kita sebelum menjelaskan yang buruk, alangkah baiknya kita menjelaskan yang baik dulu ya, biar nggak ke-trigger gitu sama teman-teman yang lain. Jadi yang pertama adalah memudahkan komunikasi seperti yang saya bilang. Mungkin orang-orang dulu mengirim kabar ataupun pulsa segala apa pulsa lagi. Mengirimkan kabar dan pesan itu mungkin dari surat ya. Ataupun kalau yang zaman dahulunya lagi tuh pakai burung-burung ya teman-teman. Itu burung terus di apa di apa ya, bahasa Indonesianya ditaruh gitu secari kertas di kakinya burung itu baru diterbangin nanti diambil itu kan lama ya teman-teman ya apalagi surat. Nah karena semenjak ada internet ya teman-teman itu komunikasi semakin mudah apalagi di zaman sekarang yang canggih seperti ini namanya kan komunikasi penting ya. Jadi salah satu dampak positif dari internet adalah itu tadi memudahkan komunikasi. Yang selanjutnya adalah memudahkan pencarian informasi nih teman-teman. Orang sekarang tuh nggak sedikit kalau nggak tahu apa-apa langsung buka Google. Eh, orang nggak tahu sedikit nggak ngerjain sesuatu, tiba-tiba tinggal buka YouTube terus cari tutorial. Apapun itu teman-teman yang cari ada di internet. Terus mau dari hal-hal yang buruk ataupun mau informasi yang buruk ataupun informasi yang baik semua ada di internet. Jadi bagaimana kita menggunakan internet dengan baik dan benar. eh, nah ini tadi itu balik lagi ke diri masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah memudahkan transaksi bisnis nih teman-teman. Ya apalagi sekarang ada m-banking teman-teman. Wah itu penyakit banget sih. M-banking terus belum lagi ada apa toko online ya seperti kayak Shopee atau Tokopedia atau Lazada dan yang lain sebagainya. Belum lagi akun-akun Instagram ya. Sekarang itu udah banyak. Jadi dari internet ini, kalau misalkan kita pintar, itu salah satunya adalah dengan memudahkan transaksi bisnis gitu, teman-teman. Jadi cocok juga nih buat teman-teman ataupun di sekitar masyarakatnya, ataupun buat teman-teman yang lain di KKM juga atau segala macam. Itu karena ada kasus di sekitaran sini di Kota Serang. Jadi dia apa namanya kampung tersebut itu dia apa sih ekonomi masyarakatnya rata-rata adalah membuat anyaman, membuat tas anyaman yang mana eh, per hari itu kalau nggak salah sekitar 500 sampai 800 kalau nggak salah teman-teman. Jadi pendapatan apa namanya pendapatan masyarakat tersebut itu ada awalnya hanya 500 sampai 800 ribu dari mereka menganyam tas lalu dijual. Itu sebelum mereka mengenal internet teman-teman. Namun eh, setelah beberapa waktu itu jadi masyarakat tersebut ada yang sepertinya ngide gitu ya ngide kayak ah gue capek nih jualan keliling-keliling segala macem ataupun kita apa namanya keliling-keliling toko apa jadi reseller gitu. Akhirnya jadi dari warga tersebut entah itu dari RT atau dari kepala desa gitu saya lupa. Jadi mereka membuat apa kayak membuat toko online gitu. Jadi membuat toko online dan menjual barang tas tersebut secara online. Dan ternyata setelah mereka eh, membuka dan menjual barang tersebut secara online, itu alhamdulillah pendapatan masyarakatnya sampai 5 sampai 8 juta, teman-teman. Itu. Itu salah satu dampak positif dari internet. Jadi sebenarnya tentang media ini adalah balik lagi ke kita bagaimana kita pintar menggunakan media tersebut. Dan yang selanjutnya ini adalah sarana untuk belajar apalagi sekarang di tengah pandemi seperti ini ya, teman-teman. Yang bertemu orang tidak memungkinkan ataupun berkerumunan orang itu tidak memungkinkan. Sekarang ada internet. Coba teman-teman bayangin lah. Coba kita flashback bayangin kalau misalkan zaman sekarang nggak ada internet lah. Jauh-jauh nggak usah mundur ke belakang banget. Masih zaman-zaman SMS dan telepon. Hmm. Insya Allah pengeluaran teman-teman pasti banyak banget gitu.
Pasti banyak banget. Eh namanya entah itu dia SMS ke gurunya, entah itu telepon sama ininya segala macem kan. Mungkin emang sudah ada pakai telepon. Cuman kalau misalkan ada internet ya, sekarang cuma kirim WhatsApp doang selesai. Kalau mau ngobrol rame-rame, tinggal buka Google Meet ataupun bisa via Zoom ataupun bahkan yang lebih mudahnya itu ya telepon grup WhatsApp ya yang sekarang udah bisa 8 orang kalau nggak salah. Itu tadi. Jadi salah satu dampak positif internet ini adalah sarana untuk belajar. Dan yang selanjutnya ini adalah media untuk berkarya nih teman-teman. Nah, sebenarnya ini cocoknya untuk teman-teman sih. Apalagi anak-anak muda kayak kita ya teman-teman yang masih suka main ataupun yang masih suka iseng. Jadi manfaatkan media untuk berkarya teman-teman. Entah itu teman-teman bisa menjadi eh, contoh yang paling gampangnya adalah YouTuber ataupun teman-teman bisa yang suka hobi foto-foto ataupun videografi gitu itu teman-teman post di Instagram ataupun di Facebook ataupun teman-teman yang suka menggambar gitu ya kan udah selesai menggambar itu langsung teman-teman post di Instagram ataupun di Facebook. Nah ini teman-teman jadi eh, ya kalau bisa gunakan internet sebagai ladang teman-teman untuk menaruh karya teman-teman. Mungkin penyakitnya adalah anak-anak muda sekarang adalah mungkin yang pertama insecure sih biasanya sih. Nah ini yang harus didobrak teman-teman. Udah teman-teman bingung menggunakan internet bagaimana yang baik dan benar, tambah lagi teman-teman insecure kalau misalkan teman-teman punya kemampuan gitu. Sebenarnya nggak masalah sih. Ya kalau misalkan insecure karena mungkin nanti takut diomongin orang atau apapun, ya sebenarnya nggak masalah. Karena mustahil kan senangi semua pihak itu. Jadi saya masih ingat itu buat teman-teman yang mungkin insecure ataupun malu untuk menunjukkan dirinya di internet, ya. Jadi saya pernah dapat quotes dari baju kalau nggak salah dari Instagram kalau nggak salah namanya ya juga ya. Jadi dia bilang katanya mustahil senangi semua pihak, Tuhan saja dibenci setan. Gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya karya, entah apapun itu, entah itu dance, cover, ataupun nyanyi, selama itu baik dan tidak merugikan orang lain, atau sok monggo ya. Jangan malu dan manfaatkan media sebaik mungkin untuk teman-teman berkarya gitu. Astagfirullah. Maaf ya teman-teman ya. Selanjutnya boleh. Nah, ini dampak negatif dari internet, teman-teman. Jadi yang pertama adalah penipuan dan aksi kejahatan. eh Baru banget teman-teman, karena saya kan di radio dan sekarang saya berada di lingkungan kampus, teman-teman. Baru banget tadi ada eh, siapa ya, bisa dibilang abang-abang gitu lah ya, yang mungkin umurnya sekitar 25 sampai 26 tahun. Tiba-tiba tadi abang-abang itu nanya ke saya, katanya, eh, tahu nggak informasi tentang tes CPNS di FKIP Ciwaru? Katanya. FKIP Ciwaru Untirta, bayarnya 25.000. Terus AA itu datang pas ke sana, pas ke FKIP ternyata nggak ada orang. Nah ini salah satunya teman-teman. Duit hangus, ya nggak tahu sih ya, saya ya nggak mau sujud nggak mau apa, karena saya nggak tahu informasi tersebut. Cuman kalau misalkan itu bohong, ya kan kasihan teman-teman. Dan ini hati-hati buat teman-teman juga. Nggak sedikit penipuan dan aksi kejahatan lewat internet. Salah satunya juga adalah menyebarkan informasi pribadi orang, itu salah satu bentuk kejahatan sih teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah cyberbullying. Nah, ini penyakit sih teman-teman. eh Kalau teman-teman misalkan follow Instagram di @dagelan ataupun Jakarta Keras gitu ya teman-teman. Biasanya kalau misalkan orang-orang sekarang ngomongnya bilangnya ada apa jamet gitu ya kan, jamet-jamet joget gitu ya, segala macam. Itu sebenarnya sih kalau dari diri pribadi saya sih nggak masalah sih. Ya emang kayak aneh aja sih ngelihatnya. Cuman tolonglah, tolong nih tangan jangan gatel untuk ngetik. Nih pasti di postingan tersebut kalau teman-teman lihat pasti ada tulisan, ih cocok nih, udah cocok banget nih jadi tumbal apa namanya, tumbal proyek gitu misalkan, ya kan.
ya kayak gimana ya teman-teman ya. Itu termasuk cyberbullying sih. Apalagi sampai apa sih namanya? Sampai eh apa sih namanya menteror gitu bahasanya. Orang-orang sekarang tuh suka banget teror-teror lewat Instagram ataupun suka pakai fake account terus komen-komen di akun-akun yang lain itu. Itu salah satu dampak negatif dari internet sih. Ya selanjutnya itu ada kecanduan teman-teman. Nah, nggak sedikit bahkan kayaknya saya percaya 80% sih. 80% orang kayaknya kalau misalkan HP-nya ketinggalan di rumah nggak hilang ya teman-teman ya kasusnya. Kalau misalkan HP-nya ketinggalan di kosan ataupun di rumah gitu, padahal dia cuma padahal dia main keluar dan nggak lama gitu, pasti panik dan pasti balik lagi gitu. Nggak sedikit teman-teman. Nah ini salah satunya. Dan salah satunya juga internet. Orang sekarang tuh kalau nggak punya kuota gimana ya rasanya ya? Pasti kayak ada yang ngeganjel gitu. Iya nggak sih? Ya walaupun ya walaupun cuma sekedar bisa bales apa sih namanya? Bisa bales apa sih namanya? Bisa bales WhatsApp gitu ya. Itu kalau misalkan enggak panik gitu. Nah, ini salah satunya kecanduan tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya adalah peretasan eh, dan salah satunya adalah peretasan yang mana peretasan ini sangat berbahaya teman-teman. Saya sedikit ada saran nih buat teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nyimpen foto foto KTP misalkan ataupun foto KTM, foto STNK ataupun surat rumah lah bahkan yang aneh sekalipun, tolong jangan simpan foto tersebut di handphone teman-teman. Dan ya serius-serius ini serius masalah masalah foto ini. Kalau misalkan sudah tidak terpakai eh, kalau misalkan sudah tidak terpakai itu foto tersebut, foto entah itu foto KTP ataupun yang lain, tolong dihapus teman-teman. Karena dari situ bisa terjadinya peretasan teman-teman. Karena sekarang itu peminjaman online kan banyak ya. Cuma model foto KTP dan nomor telepon teman-teman itu eh, kita udah bisa mendapatkan pinjaman dan mungkin nggak kecil ya teman-teman. Karena kasusnya ini baru terjadi sama ibu saya, serius serius teman-teman. Ini jadi baru terjadi sama ibu saya kemarin di bulan Januari, Januari awal itu. Jadi tiba-tiba ada yang datang ke rumah terus nagih utang teman-teman sebesar 3 juta. Kan ibu saya nggak tahu apa-apa ya. Terus saya tanya eh, apa sih namanya Umi pernah ngapain segala macam, ternyata nggak pernah ngapa-ngapain kata dia. Ternyata kak setelah saya ngobrol, setelah saya selidiki, ternyata ibu saya pernah eh, ngirimin foto KTP kata dia gitu. Nah ini di sini teman-teman, dengan bentuk foto KTP itu sendiri itu berbahaya teman-teman. Jadi entah itu bentuknya pokoknya data pribadi lah, entah itu SIM, STNK, tolong jangan foto tersebut kalau misalkan sudah tidak terpakai itu tolong langsung dihapus saja teman-teman, karena takutnya pertasan, karena orang sekarang tuh meretas ataupun lihat isi handphone tuh mudah banget teman-teman ya. Itu karena salah satu dampak negatif internet. Dan yang terakhir adalah penyebaran hoax. Nah ini teman-teman, mungkin penyebaran informasi yang bohong ataupun tidak benar itu salah satu dampak negatif yang sangat-sangat membebani buat kita semua. Apa sih sebenarnya hoax itu teman-teman? Eh, Kakak moderator mungkin boleh selanjutnya, Kak operator. Nah, apa sih hoax itu? Hoax itu adalah tidak benar, bohong, tentang berita, pesan dan sebagainya. Boleh lanjut Kakak? Jadi berita yang seolah-olah benar tapi sebenarnya bohong. Ya mungkin teman-teman yang udah lebih paham lah ya tentang masalah hoax ini segala macam. Cuman saya hanya menekankan bahwa hoax ini tidak terjadi di grup WhatsApp keluarga doang sih, ataupun lewat di Facebook ataupun di Instagram gitu. Mungkin
saya akan menyinggung tentang berita yang berbau kontroversial ataupun berita yang mengadu domba gitu ya. Ini buat teman-teman juga, apalagi kita anak-anak muda, harus pintar menangkap informasi yang benar ataupun yang salah gitu. Jangan tertipu dengan clickbait yang berseliweran di internet. Apalagi di mana sih namanya teman-teman, di YouTube ya. Itu banyak banget kan clickbait ternyata videonya biasa aja. Nah ini teman-teman hati-hati. Berita-berita yang dapat menguncangkan ini jangan terlalu percaya, jangan terlalu ditangkap gitu. Jadilah sampai sekarang bahkan dulu ibu saya percaya aja tuh, masih suka kirimlah berita ini, kalau tidak rizkimu akan apa, misalkan rizkimu akan habis, kalau misalkan kirimlah broadcast pesan ini ke 4 grup maka baterai kamu akan penuh gitu ya teman-teman. Itu ibu saya dulu seneng banget ngirim-ngirim kayak begituan. Cuman makin lama makin saya bilangin, ternyata bu itu berita hoax dan nggak benar. Dan sampai sekarang alhamdulillah kalau misalkan ibu saya nerima berita dari grup WhatsApp, entah itu grup sama teman-temannya ataupun grup sekolahnya, itu dia nanya ke saya sih. Nanya cuma walaupun hanya sekedar, ini beritanya benar atau enggak. Nah, dari situ teman-teman harusnya eh, saya menganjurkan buat teman-teman juga, ya minimal walaupun enggak meluas ke masyarakat yang besar, minimal dari orang-orang terdekat dulu lah. Kita harus saling mengingatkan tentang berita hoax ini teman-teman. Kalau mungkin teman-teman, kalau saya pribadi sih percayalah sama teman-teman di sini mungkin yang apa namanya bisa lah pintar memilih mana berita yang benar dan mana berita yang nggak benar gitu. Cuma saja kan orang-orang di rumah ataupun orang-orang di sekitar, entah itu adik, ayah, ataupun ibu, ataupun tante sekalipun, ya kan, paman gitu. Itu kan mereka belum belum terlalu mengerti tentang hal ini. Jadi saya pesankan buat teman-teman, sebenarnya berita hoax ini, kenapa saya ngangkat berita hoax di sini? Ini sebenarnya bukan mengingatkan atau memberitahu apa itu berita hoax ke teman-teman, tapi mengingatkan kepada teman-teman bahwa teman-teman ini adalah orang yang mengingatkan, orang penyelamat bahkan pahlawan dari berita kebohongan gitu teman-teman. Sebenarnya nggak usah apa ya, berbuat baik kan salah satunya ini kan berbuat baik ya teman-teman, ataupun menjadi pahlawan penangkal berita hoax itu nggak perlu ke masyarakat yang luas lah sebenarnya. Mulailah dari orang-orang terdekat kita gitu, entah itu dari orang rumah ataupun tangga yang lain, sebenarnya itu cukup sih. Misalkan rumah kita ataupun tangga kita sudah terhindar dari berita hoax, baru ke masyarakat yang luas gitu teman-teman. Iya kak, boleh selanjutnya. Nah, jadi kenali ciri-ciri berita hoax ya teman-teman. Mungkin nih, teman-teman udah pahamin ya. Jadi yang pertama itu ada kalimat yang digunakan berlebihan, biasanya dibumbui dengan kata-kata yang sifatnya provokatif. Nah, gini teman-teman. Berita hoax yang mungkin berita belum tentu benar ini biasanya berbau tentang provokatif atau mengadu domba, teman-teman. Dan juga apalagi teman-teman ya, walaupun berita itu benar, cuman hati-hati teman-teman. Media sekarang mungkin sedikit kejam gitu ya teman-teman. Bahkan kejam sih menurut saya. Eh, apa ya? Provokasinya tuh media tuh kencang banget teman-teman. Antara berita A dan berita B. Apalagi misalkan kemarin tentang pas mau pemilihan presiden gitu ya. Apalagi yang kemarin kasus baru berita FPI. FPI diangkat terus. Padahal banyak banget kasus korupsi yang di sana yang apa yang tertutupi. Nah ini teman-teman. Sebenarnya teman-teman ini harusnya kita ya, kalau misalkan kita ini teman-teman ngomongnya harusnya komunikasi politik sih. Media dan politik sih khususnya. Ini cocok nih buat teman-teman. Jadi berita-berita yang ditampilkan di televisi khususnya ya, ataupun media gitu. Itu berita itu akan menjurus kepada hal-hal baik si pemilik medianya. Contoh misalkan MNC gitu. MNC pasti akan menyebarkan berita baik tentang Perindo. Bahkan Mars Perindo pun di setel terus itu di MNC kan.
Nah, ya itu. Jadi kenapa MNC lebih condong ke Perindo karena pemiliknya adalah Haritan gitu. Jadi hati-hati teman-teman, walaupun memang itu berita benar, namun balik lagi ke diri kita masing-masing apakah hal itu provokasi atau tidak. Dan yang selanjutnya ini adalah terkadang juga disertai dengan gambar-gambar yang sudah diedit ataupun gambar yang terlihat terlalu ekstrim. Hal ini sering terjadi di saat misalkan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Ataupun misalkan Indonesia sedang dilanda bencana. Biasanya nih. Penyakitnya sih di sini. Biasanya misalkan contoh kayak kemarin kasus di eh, Anyer. Anyer kena tsunami. Tiba-tiba besok-besok tuh di banyak beberapa grup WhatsApp biasanya. Kalau nggak di Instagram segala macam, itu bakal bakal apa akan berseliweran itu video-video. Ini keadaan banjir pada kemarin saat di Anyer. Padahal mah itu videonya tahun 2002 misalkan. Sedangkan kan kejadiannya baru kemarin gitu. Nah, ini salah satu, jadi jangan gampang percaya dengan apa yang ada di internet gitu, teman-teman. Dan yang selanjutnya berasal dari situs yang tidak jelas kredibilitasnya atau domain yang tidak jelas. Karena internet ataupun link website yang bagus biasanya itu berasal dari .co.id kalau nggak .com. Sisanya itu kurang meyakinkan, teman-teman. Karena kalau teman-teman kalau misalkan teman-teman pernah buat web, itu kalau .com ataupun .co.id itu langsung harus izin ke Kominfo, teman-teman. Dan itu pun di approve buat dari Kominfonya itu bisa hampir sekitar 3 bulanan untuk dapat domainnya, untuk dapat ininya segala macam dan sedikit ribet sih. Cuman kalau misalkan sudah jadi itu enak. Ya, selanjutnya ini adalah penyebar berita hoax biasa kita temui di sosial media maupun platform chat. Nah, itu yang saya bilang tadi, teman-teman. Platform chat itu seperti di WhatsApp dan juga di Instagram ya, teman-teman. Itu banyak banget, banyak banget. Jadi kadang-kadang video-video yang berseliweran itu belum tentu benar adanya. Apalagi foto, apalagi zaman sekarang tuh video bisa diedit, foto bisa diedit. Itu hati-hati ya. Ya, bisa selanjutnya ke operator. Nah, ini mungkin salah satu contoh yang di grup WhatsApp ya, teman-teman ya. Ini pokoknya kalau misalkan ada berita yang udah sedikit typo nih, itu sederhananya, teman-teman ya. Kalau teman-teman bayangin kalau berita-berita hoax yang berseliweran itu biasanya ada sedikit-sedikit tiponya tuh kalau di grup WhatsApp. Itu kan apa ya? Itu udah fix sih. Itu udah keciri dari berita hoax itu. Kayak contohnya nih, dikarenakan diharap keluar rumah nanti malam pukul 22.30 sampai 23.59 dikarenakan potensi. Nah, harusnya kan potensi gempa gitu. Dan juga kalau teman-teman, ini balik lagi ke literasi masing-masing. TTD, BMKG, misalkan ini contohnya. Sedangkan sampai detik ini, BMKG itu belum punya teknologi yang canggih untuk meramal kapan gempa terjadi. Belum ada, teman-teman. BMKG itu belum punya alat untuk meramal kapan gempa, kapan tsunami itu belum ada. Cuman mereka bisa mendeteksi berapa besar guncangan atau gesekan tanah. Itu, teman. Ya, mungkin ini bisa jadi contoh ya teman-teman dari berita hoax. Mungkin teman-teman juga bisa mengingatkan yang lain. Nah, Eh, Kak, punten Kak, mau nanya boleh nggak di sini? boleh, 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 Bagian sini. boleh. Oke. Sebelumnya maaf ya nggak bisa on kamera karena lagi Nggak apa-apa, apa nggak apa-apa, nggak kurang apa-apa. sehat. Nah, di sini aku mau nanya nih, nama sebelumnya Junudan dari jurusan Ekonomi Syariah. Kebetulan di Oke. sini sebagai wakil ketua KKM. Di sini kan ada tersebarnya info apa berita-berita hoax gini ya di WA ya. Nah, Iya, iya. sebetulnya kan ada tuh yang berita-berita bohong atau enggak yang kayak disuruh ayo sebar ke 10 grup atau enggak ke 5 grup. Nah, sebenarnya tujuan orang yang buat berita hoax ini apa sih gitu. Jadi ketika semakin banyak itu disebar ke kontak-kontak atau ke grup WhatsApp, apa sih yang bakal didapat gitu sama si orang si pelaku utamanya ini gitu. Terima kasih. Makasih ya, pertanyaannya bagus sih. Iya. Maksudnya Hmm. apa sih maksudnya? Kok dia iseng banget? Mungkin slide selanjutnya deh. Mungkin kita bisa jawab, Oh, bisa ternyata langsung udah ada jawab ya. slide selanjutnya. Slide selanjutnya Oke. boleh.
Selanjutnya lagi ke operator. Ya. Nah, ini tadi tujuan penyebar hoax. Ini. Mungkin langsung dijawab aja ya, biar enak. Ini Tunggu, yang tunggu, Kak. pertama itu, Tunggu, Kak. Kak, eh, maaf, Kak. Halo. ya. Eh, berita sebelumnya, sebentar, maaf ya. Maksudnya berita hoax yang disebar ini bukan tujuan untuk apa ya, menjatuhkan atau memancing konflik, tapi kayak misalkan nih, daftar tadi tuh yang kuota, terus gini, 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 itu kan nggak merugikan siapapun. Tapi tujuannya tuh apa Iya. gitu? Ya, nanti situ bahas juga ya sekalian Nah, ya. ini makanya. Oke. Oke. Jadi mungkin ini yang sederhananya dulu ya, yang seperti kayak mengadu domba, menyerang, menjatuhkan, itu merendahkan atau memancing konflik ya. Itu tujuan dari berita hoax. Yang kedua, itu mungkin kalau misalkan berita-berita bohong segala macam, itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama mungkin propaganda sih, propaganda. Propaganda di internet itu gimana ya? Jadi membuat warga atau masyarakat panik gitu. Ada lagi misalkan kayak banyak sih jenisnya kalau menyebabkan juga yang iseng. Namanya orang ya nggak ada yang tahu, cari like gitu ya. Jadi eh, kadang orang-orang bercanda itu dia misalkan contoh yang sederhananya kalau di grup WhatsApp itu adalah sebarkan broadcast ini maka HP kamu akan penuh gitu. Disangkanya itu yang buat berita itu terus disebarin jadi makin banyak, itu makin apa ya, padahal kan nggak ngerugin siapa-siapa gitu ya, ya paling ngeruginnya cuma spam gitu. Cuman itu kadang-kadang isengnya orang sih, isengnya orang, dan itu kebahagiaan diri sendiri gitu salah satunya. Terusnya juga ada lagi link, biasanya kalau link-link internet ngisi segala macam, kalau itu tujuannya adalah peretasan dan clickbait dari link itu tersebut. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalkan di broadcast nemu nemu misalkan nih, banyak banget kasus yang kemarin sih, bahkan teman saya yang seumuran saya aja masih ada yang kena gitu. Jadi ada teman-teman SMA itu misalkan voucher Alfamaret 50.000, klik di sini. Nah itu hati-hati teman-teman, dengan teman-teman nggak banyak apa sih namanya di Insta, biasanya terjadi di seleb seleb tweet sih, seleb tweet lagi, selebgram sih biasanya. Itu hati-hati teman-teman, dengan teman-teman ngeklik bait link tersebut aja, itu informasi dan segala hal macam yang ada di handphone teman-teman itu bisa keretas teman-teman. Nah itu salah satunya. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau misalkan sudah sampai apa sih namanya, kalau misalkan udah nyampe nemu link terus ada tentang linknya itu, lihat dulu apa namanya, kalau cuma gara-gara teman-teman sekali ngeklik aja, itu bisa jadi ini, bisa jadi apa, informasi yang ada di handphone teman-teman kertas. Ataupun biasanya sih propaganda ya, kalau nggak propaganda, kalau nggak, kalau orang sekarang tuh ngomongnya buzzer gitu ya, itu hati-hati teman-teman. Bahkan apa ya, eh bahkan orang-orang terdekat, apa nih, bahkan orang-orang terdekat kita aja itu bisa jadi buzzer gitu. Enggak jauh-jauh, contoh kasus ini mah, ini buat teman-teman aja ya. Jadi eh, jadi ada salah satu dosen yang jadi buzzer gitu. Nih dosen Untirta gitu, yang kemarin tentang Omnibus Law, kalau teman-teman tahu. Mungkin saya nggak bisa nyebut orangnya atau apapun itu, cuman dia jadi buzzer, dan salah satunya adalah eh itu tadi propaganda sih jatuhnya. Kalau orang dulu mungkin propagandanya menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Kalau sekarang udah melalui broadcast ataupun apa yang namanya, broadcast ataupun berita-berita hoax itu. Untuk yang mana berita tersebut ataupun informasi tersebut disampaikan untuk menutupi berita yang lain. Apalagi, nah ini sebenarnya, kalau sebenarnya materi yang cocok buat teman-teman ini adalah harusnya media dan politik sih sebenarnya. Ini enak banget nih ngobrolin, apalagi kan teman-teman yang apalagi teman-teman yang ini mungkin lebih sedikit apa ya, mungkin sedikit lebih bisa lah dari saya gitu. Kan kalau kita jadi teman-teman FYI, kita di sini kalau misalkan ngobrolin media dan politik itu enggak
politik amat gitu ya, yang nggak ngomongin partai segala macem. Cuman kita bakal ngomongin ngomongin tentang bisnis media sama kepemilikan media. Itu balik lagi ke apa, seperti yang tadi ditanyakan, salah satu tujuannya itu tadi adalah propaganda sih biasanya. Jadi berita-berita yang sengaja dikirimkan ini untuk mengguncangkan atau membuat panik masyarakat. Itu sih salah satunya. Ada juga sih yang iseng ataupun yang apa namanya? Kalau saya mau bilangnya bercandanya teh jelek gitu. Bercandanya teh ngirim ngirim informasi yang gak benar ataupun ngirim informasi yangnya apa sih ini tuh gitu. Jadi itu salah satu berita hoax, apa tujuan si orang ini buat berita. Rata-rata. Jadi pernah itu kalau nggak salah saya lupa ya. Duh, saya lupa lagi. Jadi jadi ceritanya itu ada apa namanya, pelaku berita hoax itu dikumpulkan dan dipresentasikan. Rata-rata saya masih ingat 20% itu, 20% rata-rata orang yang membuat berita hoax tuh adalah iseng. Iseng, serius iseng. Jadi yang apa, mungkin yang grup yang tadi apa berita yang kita baca tadi yang berseliweran di grup WhatsApp itu iseng. 20% iseng, ataupun apa namanya, nganggur gitu. Terus 17 atau 18% gitu rata-rata propaganda. Dan itu presentasi yang paling besar teman-teman, 20% dan 18%. Sisanya 40% adalah mereka nggak tahu. Nah ini penyakitnya teman-teman. Saya lupa 40% ataupun 30% mereka nggak tahu kalau misalkan informasi tersebut adalah hoax. Di situ teman-teman masalahnya. Jadi apa, balik lagi ke tujuan penyebar berita hoax biasanya di situ sih. Propaganda. Kalau nggak propaganda, propagandanya bisa menutupi berita yang apa, berita penting yang lain ataupun membuat panik masyarakat. Dan yang kedua adalah iseng. Udah sih itu. Nah, dari hati-hati ya teman-teman ya. Eh, Kalau teman-teman menyebarkan berita hoax pun bisa apa? Bisa bisa jadi teman-teman jadi pelakunya juga gitu. Walaupun teman-teman nggak tahu. Mungkin bisa ke kembali ke slide sebelumnya teman-teman. Ini ke operator boleh. Nah, ini saya sedikit menyinggung tentang Undang-Undang ITE ya. Jadi ITE itu singkatan dari Informasi Transaksi dan Elektronik. Jadi ada beberapa dasar hukum dari Undang-Undang ITE itu. Ini adalah yang pertama adalah menyiarkan berita bohong dengan sengaja atau menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Itu tadi. Jadi kadang-kadang emang gimana ya kalau dijawab? Jadi orang-orang buat berita hoax, buat broadcast atau BCN di grup WhatsApp kayak gitu tuh emang iseng. Jadi pengen buat apa? Pengen buat masyarakat ribut aja ataupun grup sebelah ribut gitu. Nah, ini itu dia kena pasal 14 ayat 1 teman-teman. Itu Undang-Undang ITE dan sanksinya bisa hampir 10 tahun. Ini kalau diduitkan tuh saya berapa ya kalau diduitkan? Kalau 10 tahun. Soalnya 1 tahun penjara itu biasanya 1 tahun penjara itu sama dengan 5 juta, teman-teman. Yang 5 juta. Cuman kelipatan selanjutnya lagi kalau 2 tahun penjara itu biasanya dendanya sampai 30 juta, 30 juta atau 20 juta gitu. Nah, ini bayangin aja kalau misalkan berapa kali lipat tuh yang harus kita bayar untuk apa, sanksi denda dari menyiarkan berita bohong dengan sengaja ataupun menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Ini yang kedua ada pasal 14 ayat 2 teman-teman. Itu adalah menyiarkan berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Sedangkan ia patut dan dapat menyangka ataupun apa ya, menyangka itu mengetahui bahwa berita itu bohong. Nah, ini yang saya bilang tadi.
Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa, cuman dan kita tahu bahwa ini berita bohong. Cuman kita ikutan iseng dan kita ikutan apa ya? Kita ikutan pengen pengen bercanda lah gitu bahasanya mah, ataupun pengen buat grup WhatsApp sebelah panik gitu. Nah, ini dia tetap kena Undang-Undang ITE pasal 14 ayat 2 teman-teman. Itu dengan sanksi 3 tahun penjara. 3 tahun penjara itu sekitar 50 juta sanksinya berarti. Iya kalau nggak salah 50 juta apa 75 gitu. Nah ini teman-teman. Padahal kan kita, nah ini yang saya bilang tadi. Padahal kan kita niatnya bercanda atau iseng gitu ya teman-teman. Dan kita bisa tahu kalau misalkan berita tersebut itu bohong. Cuman karena kita tahu itu berita bohong, namun kita tetap menyebarkan, itu bisa 3 tahun penjara teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah menyiarkan kabar yang tidak pasti ataupun kabar yang berlebihan dan tidak lengkap. Sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran. Nah, kita tahu nih misalkan informasi tersebut nih bakal membuat masyarakat gaduh nih ataupun ya minimal grup WhatsApp teman kita ataupun grup WhatsApp keluarga kita ataupun grup WhatsApp keluarga RT gitu ya ataupun RT atau PKK segala macem itu kita tahu nih kalau misalkan berita tersebut kalau misalkan kita broadcast itu bakal membuat gaduh masyarakat gitu dan kita menyebarkan informasinya itu nggak apa ya nggak penuh gitu ataupun nggak lengkap setengah-setengah. Nah ini biasanya sih di berita-berita online yang mana membuat berita itu setengah jadi setengahnya nanti diuploadnya besok. Nah itu bisnis online teman-teman. Kenapa berita-berita online biasanya cuma sepenggal-sepenggal berita nanti berita selanjutnya di apa sih namanya di halaman berikutnya ataupun di link yang berbeda. Itu tadi balik lagi teman-teman. Itu adalah bisnis media. Jadi gimana caranya mereka mendapatkan clickbait link tersebut secara banyak ya. Clickbait link tersebut secara banyak, maka semakin banyak mereka mendapatkan clickbait itu maka semakin banyak mereka mendapatkan keuntungan gitu. Dan ya walaupun keuntungan dari clickbait itu sedikit, cuma mereka biasanya ngambil dari iklan gitu. Nah, informasi-informasi yang setengah-setengah ini yang nggak pasti ini biasanya berasal dari online. Di screenshot, dikirimlah ke grup WhatsApp atau yang lain segala macam gitu. Nah, jadi kayak canggung gitu kan. Kayak misalkan gini, kalau saya buat berita tentang misalkan Jokowi membunuh, udah judul beritanya Jokowi membunuh. Ya kan panik satu Indonesia, bukan panik ya, gaduh pasti satu Indonesia. Cuman kalau misalkan saya bilang Jokowi membunuh nyamuk ketika tidur, nah cuma beda cuma beda kata dua terakhir itu eh, bisa membuat keadaan masyarakat biasa aja sama buat masyarakat gaduh gitu. Nah itu tadi berita yang nggak lengkap dan nggak pasti itu. Kalau teman-teman menyebarkan informasi tersebut, teman-teman kena pasal 15 Undang-Undang ITE yang mana sanksinya itu bisa hampir 2 tahun penjara. Ataupun kalau denda ya sekitar 35 lagi. 25 sampai 30 juta gitu. Selanjutnya Kak bisa yang lain, slide yang selanjutnya. Nah, ini deteksi dini hoax. Yang pertama tadi mungkin ini, nah ini mungkin sedikit cocok juga buat teman-teman. Jadi yang pertama tuh cek alamat URL, apakah berakhiran aneh seperti seperti .com seperti .com.co gitu dan sebagainya. Jadi hati-hati teman-teman. Karena yang bagus biasanya itu .com dan juga kalau nggak .co.id. Itu domain ataupun link URL yang sudah terverifikasi oleh Kominfo. Nah, terus yang selanjutnya adalah cek situs tersebut, klik kontak dan about gitu. Jadi pas teman-teman buka link URL itu teman-teman bisa eh, apa ya? Teman-teman bisa menceknya itu ketika teman-teman klik kontak dan about tuh kayak gimana ya? Saya jelasinnya ya. Jadi
sebelum teman-teman menemukan link tersebut, coba teman-teman cari siapa nih yang bisa dihubungin di link tersebut. Kalau misalkan link tersebut bagus dan terverifikasi, maka di situ akan dicantumkan kontak, bukan kontak person ya jatuhnya ya. Jadi kontak web tersebut. Jadi ingin menanyakan segala macam, pasti ada kontaknya. Kalau misalkan nggak ada kontaknya ataupun nggak ada tentangnya penjelasan rincinya web ini apa segala macam, udah fix itu alamat URL yang bohong. Biasanya terjadi link-link linknya itu biasa tersebar di grup WhatsApp itu biasanya di diskon Alfamaret ataupun angpau yang tiba-tiba, wah itu hati-hati teman-teman, karena kalau kalau linknya kalau link mereka bagus itu bisa meretas teman-teman, bisa meretas apa yang ada di isi handphone teman-teman itu sendiri gitu. Dan selanjutnya cek dengan media lainnya, jika benar media lain pasti juga akan memberitakannya. Maksudnya adalah eh zaman sekarang itu nggak cuma satu teman-teman, tapi banyak. Contoh misalkan Shopee. Shopee emang iya toko belanja online. Cuman di Instagramnya ada, terus Twitternya juga ada. Gojek mungkin dia aplikasi online gitu ya kan, atau ojek gitu. Entah itu dari GoFoodnya, tentang makanan ataupun bepergian kemanapun. Cuma tetap dia punya link link lagi. Dia punya media media lainnya. Contoh misalkan media sosial Gojek ataupun Instagram Gojek ataupun Twitter Gojek. Nah, jadi kalau misalkan link tersebut tidak punya link website tersebut tidak punya media lainnya, udah itu jangan terlalu dipercaya teman-teman. Karena biasanya harusnya itu punya media yang lainnya. Dan juga gunakan fact checking. Coba di situs snopes.com ataupun factcheck.org. Nah, ini teman-teman. Eh sno apa Snopes.com itu salah satu link yang mana kita bisa mengecek apakah link website yang kita masukkan yang kita cek ini benar atau tidak. Nah, ini teman-teman mungkin bisa mencobanya di snoopes.com ataupun factcheck.org. Ya, selanjutnya itu adalah beritanya membuatmu marah. Jadi berita palsu sering menyasar dengan emosi, memberikan informasi-informasi aneh. Kalau misalkan beritanya sedikit mengguncangkan kita, ataupun kayak misalkan propaganda gitu, biasanya itu berita hoax teman-teman. Itu hanya apa ya bahasanya ya? Itu hanya membuat, ya gimana caranya membuat masyarakat panik gitu. Nah, dia cuma pengen buat itu karena ketika masyarakat udah panik kan banyak banget yang terjadi. Entah itu ekonomi bakal merosot. Kayak contoh misalkan gini teman-teman. Kayak contoh misalkan masker. Ketika awal pandemi, masker itu kan mahal banget, bahkan sampai jarang ya. Nah, itu tadi. Ketika masyarakat sudah panik, sampai ada yang nimbun-nimbun masker lah, baru dijual lagi. Itu kan susah. Jadi banyak banget yang terjadi. Tujuan-tujuannya adalah membuat masyarakat panik. Biasanya adalah ekonomi, entah biasanya lagi kalau nggak ekonomi ataupun giring opini masyarakat untuk apa ya namanya mengangkat suatu nama atau menjatuhkan suatu nama. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana penulisannya. Jadi berita umumnya tidak menggunakan caps lock dan tanda seru. Nah, kebetulan saya pun juga mahasiswa jurnalistik ya teman-teman. Berita itu ada tata caranya. Bahkan mungkin di sini ada yang ya mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan tugas bahasa Indonesia lah bagaimana menulis berita yang baik dan benar. Itu berita yang baik dan benar tuh pokoknya nggak caps lock teman-teman ya. Itu kalau caps lock semua gede itu udah fix, itu bukan berita yang bagus. Dan juga ada tanda serunya itu nggak bagus ya teman-teman. Itu udah fix beritanya sedikit bohong itu. Bukan bohong lah kalau saya bisa bilang, saya jamin. Iya Kak, bisa selanjutnya. Nah, kalau pesan saya sih ini kayaknya mungkin di terakhir ya. Setelah beberapa saya menjelaskan tadi, sebenarnya literasi media kayak begini bukan apa ya, ya mau bukan cuma saya doang yang bisa. Sebenarnya teman-teman juga bisa sih sebenarnya. Gitu. Cuma mungkin Ucup
Bang Ucup nih ya, yang apa namanya sedikit percaya sama saya gitu ya kan, ya mungkin juga udah kenal lama, jadi kayaknya mempercayakan saya untuk menyampaikan ataupun menjadi pemateri di literasi media kelompok kelompok 56 bukan sih ya, bener nggak? Bener Cup ya, kelompok Ya, KKM 56. 56. Nah ya Ya, nggak lima salah. puluh Iya, enam. Kak. Ya jadi eh sebenarnya kalau pesan saya sih ya pribadi ini mah pesan-pesan apa pesan pribadi untuk menjadi seorang apa ya peliterasi media ini kan itu balik lagi ke teman-teman juga gitu. Nggak perlu saya yang mahasiswa ilmu komunikasi, nggak perlu Ucup yang juga mahasiswa ilmu komunikasi, entah teman-teman mahasiswa apapun itu teman-teman bisa meliterasi meliterasi tentang kemediaan ini gitu. Minimal penggunaan media lah, minimal penggunaan media. Yang mana misalkan contoh handphone itu nih kalau teman-teman ya, handphone itu baik digunakan sekitar 30 sampai 50 cm dari muka. Itu. Ini biasanya kita kalau main HP kan begini kan. Nih, saya praktekin ya segini nih. Nih, kalau misalkan saya miringin segini nih. Nah, itu kurang bagus teman-teman. Itu standarnya main gadget atau handphone itu adalah 30 sampai 50 cm. Dan cahayanya pun jangan terlalu terang. Nah, itu juga. Belum lagi televisi, misalkan contoh. Entah itu teman-teman kalau misalkan menonton televisi itu jaraknya 1,5 meter. 1,5 meter sampai 3 meter, teman-teman. Itu yang baiknya. Dan juga penggunaan ataupun nonton TV yang teman-teman misalkan di rumah sama adik-adiknya ataupun sama apa mamihnya segala macam itu nonton TV paling lama untuk anak itu 2 jam gitu buat adik-adiknya, buat orang tua sekitar 3 sampai 4 jam ya nggak apa-apa lah gitu, udah itu udah paling maksimal teman-teman. Jadi penggunaan media tentang berita hoax ini adalah harus ditanamkan sama diri pribadi masing-masing. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit apa sih namanya manfaat bagus dari internet ya. Internet itu manfaat positifnya apa aja gitu. Dan bahkan buruknya juga apa gitu. Jadi itu balik lagi ke masing-masing. Bagaimana caranya kita pintar menggunakan internet gitu. Bagaimana caranya nggak sedikit nggak sedikit orang sekarang itu promosi jualannya dari internet nggak sedikit. Itu balik lagi ke kita bagaimana cara kita menggunakan internet dengan baik dan benar. Karena siapa lagi kalau bukan kita masing-masing. Ya entah itu apapun teman-teman, masyarakat cuma tahu kita adalah kita ini mahasiswa. Orang yang berpendidikan. Entah teman-teman backgroundnya apapun itu, pasti yang kalau ada apa-apa di masyarakat terjadi, pasti yang ditanya adalah kita mahasiswa gitu. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa harus tetap apa ya, jangan jangan apa namanya jangan malas untuk berliterasi lah gitu, baca-baca buku ataupun yang lain segala macam. Dan mungkin di hari ini saya hanya bisa menyampaikan tentang literasi tentang media. Mungkin yang lain entah itu masalah tentang ekonomi ataupun hukum ya segala macam, itu minimal basicnya kita tahu lah. Dan literasi media, kalau tentang literasi kemediaan ini mungkin cukup di sini. Apa namanya kalau dasar-dasarnya cukuplah di sini teman-teman. Yang penting jangan terlalu percaya tentang apa yang ada di internet dan pintar-pintar menggunakan internet. Itu sih dari saya. Ya dari saya cukup. Mungkin dibalikin ke moderator Bang Ucup. Ya, terima kasih Bang Ferry. Banyak sekali penyampaian materi yang tadi udah disampaikan Bang Ferry. Tentunya ada positif dari internet sendiri dan juga ada dampak negatif. Namun ternyata kalau dipikir-pikir lagi ya Bang, memang Hmm? uh, banyak sekali ya dampak negatif dari internet itu. Jadi memang sangat sekali untuk kita melakukan literasi media terhadap masyarakat gitu. Dan tadi disampaikan juga oleh Bang Ferry, cuma bisa dilakukan oleh anak-anak media atau anak-anak ilmu komunikasi, tapi bisa dilakukan oleh Benar-benar semua Cup. orang ya, bahkan siapapun itu, entah dari jurusan apapun itu ya. Betul ya Bang ya? Iya. Oh iya Cup, gue sedikit Uh, mau cerita sih Cup. dan Gimana Cup? tadi ada juga satu tips yang sangat penting banget. Oh ya, gimana gimana? Ya. Silakan Bang.
Jadi gini, eh saya pengen nyinggung tentang masalah itu tadi sih, Cup, tentang foto apa sih namanya data pribadi ya. Entah itu apa namanya KTP, SIM, ataupun STNK ataupun bahkan surat tanah ya. Jadi gini, Cup, kenapa saya bilang gitu? Eh Apa-apa yang ada di handphone ini, data yang ada di handphone ini itu bisa walaupun sudah dihapus, itu bisa datanya bisa di backup atau dikembalikan lagi. Gitu, Cup. Jadi buat teman-teman juga, teman-teman bisa cek YouTube deh kalau nggak. Cek YouTube cerita tentang apa namanya tukang servis elektronik, khususnya handphone ataupun khususnya handphone ataupun laptop. Jadi mereka itu gini nih, lucunya nih. Lucunya mereka ini adalah ketika mereka servis dan sudah hidup kembali, itu handphone teman-teman bisa dibuka sama dia. Kalau teman-teman misalkan gitu menyimpan menyimpan data pribadi ataupun bahasanya apa sih namanya kalau orang sekarang mah bilangnya pub nudes gitu ya, pokoknya foto-foto seksi di handphone gitu ya, itu hati-hati jangan suka nyimpen di handphone, asli dah, karena cerita dari tukang servis itu mereka menyimpan banyak apa namanya mereka menyimpan banyak foto-foto ataupun video-video apa yang foto-foto seksi ataupun data pribadi si apa dari si pengguna handphone yang diservisnya itu. Cuman balik lagi ke tukang servis itu sendiri. Jadi ada beberapa yang emang informasi tersebut ataupun foto ataupun video data pribadi teman-teman itu disimpan secara baik-baik oleh mereka pribadi, namun ada juga yang disebarluaskan. Itu yang saya bilang tadi. Makanya hati-hati dengan apa ya? Karena jejak digital nggak akan mati, men. Asli. Itu kalau anak-anak itu mah sebenarnya anak-anak komunikasi sih, bahasanya anak-anak komunikasi. Kalau anak-anak komunikasi itu biasanya bilang jejak digital nggak akan mati, men. Asli. Itu jejak digital. Jadi makanya hati-hati, hati-hati kalau masalah tentang jejak digital ya. Jadi entah itu teman-teman pernah apalagi yang berbau seksual segala macem itu udahlah jangan simpen-simpen di handphone lah, ngapain gitu tuh kan. Terusnya juga data pribadi, masalah apa sih namanya masalah KTP, KTM segala macem itu pesan saya sih yang harus ditekankan buat teman-teman, karena dari baru kejadian sama ibu saya juga, dan ternyata baru minggu-minggu kemarin saya itu iseng Cuk ceritanya Cuk. Jadi buat teman-teman juga iseng dengar cerita tentang si penyervis handphone dan laptop itu sendiri. Ternyata lucu juga ya. Data-data pribadi kita disimpan sama orang, bayangin loh. Semua yang ada di handphone kita ini disimpan sama orang loh. Kalau tukang servisnya baik kan, ya mungkin disimpan aja jadi konsumsi pribadi. Cuman kalau jahat kan kasusnya nanti kayak Gisel lagi ya kan. Video-video skandal gitu ternyata kan sebenarnya dia ngakunya katanya udah lama gitu kan. Udah lama akhirnya tersebar nggak ada yang tahu. Itu yang tadi saya bilang jejak digital nggak akan mati. Jadi hati-hati buat teman-teman, pintar-pintar menggunakan media sosial dan internet itu aja sih. Balikin lagi ke Ucup. Sorry Ucup motong Cup. Nggak pengen cerita aja sih ini. Iya nggak apa-apa Bang. Dan itu jadi perhatian penting juga sih buat kita semua. Berarti Bener-bener jangan banget. sampai kita teledor lah istilahnya menyimpan data-data pribadi atau bahkan foto-foto pribadi kita begitu ya. Ya, Karena banyak sekali terjadi kasusnya betul Bang, pertasan-pertasan lah seperti itu. Tadi juga mungkin sudah diceritakan juga sama Bang Ferry tentang pengalamannya ibunya Bang Ferry yang ternyata data pribadinya dipakai ya Bang ya untuk pinjaman online ya Bang ya. ya pembiaran online. Itu Pinjaman baru online. kemarin Januari banget tuh. Januari banget. Dan akhirnya lapor ke polisi dan alhamdulillah sudah selesai sih masalahnya. Alhamdulillah dan itu kan berarti memang seram sekali ya bagaimana data kita ternyata bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita nggak memakai itu gitu, kita nggak Bener-bener. tahu hal tersebut gitu. Ya, jadi memang ini tips banget buat kalian semua. Jadi jangan sampai menyimpan data-data pribadi secara teledor, secara sembarangan di HP kalian. Kalau misalnya pun disimpan, mungkin dikunci kali ya Bang ya, dikasih password atau segala macam begitu ya Bang. Ya. Nah itu mungkin pakai Atau aplikasi ganda. Si bener-bener Cup.
pakai Oke. aplikasi ganda, Hmm. yang mana aplikasi ganda juga belum, pokoknya hati-hatilah nyimpannya gitu. Iya, iya, betul. Dan karena waktu kita sebenarnya udah habis ya sampai jam 11 doang, tapi Iya. karena tadi kita dispen sampai 15 menit, jadi masih ada waktu sekitar 10 menit, jadi masih ada waktu sedikit lagi lah buat kalian yang ingin bertanya. Mungkin silakan yang ingin bertanya boleh langsung di on cam ataupun di on mic, silakan Izin bertanya, Bang. teman-teman. Iya, siap, siap. Ya, silakan Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam bertanya warahmatullahi ya, Bang. Punten ini, Bang. Iya, Saya masih siap. awal soalnya. Ini terkait tentang berita hoax, saya sangat tertarik sekali penjelasannya. Gini, Bang. Santai aja kali ya. Iya, Eh, santai, santai. ya. Jadi yang saya khawatirkan itu adalah orang tahu berita itu hoax. Sumbernya Hmm. bukan dari pemerintah. Namun, mereka lebih mempercayai berita itu dibandingkan dengan berita yang disampaikan oleh pemerintah. Artinya gini, Bang, masyarakat dewasa kini lebih percaya dari isi beritanya dibandingkan dari siapa yang mengirimkan berita tersebut. Ya, alasannya karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Analoginya gini, kalau misalnya dalam hubungan, kalau misalnya kita udah terlanjur kecewa terhadap orang tersebut, ya kita mau apapun yang dilakukan ya tetap aja gitu kan, nggak berdampak apapun buat kita. Buktinya aja pemerintah ya sampai menyewa influencer lah sebagai perantara dari pesan mereka untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini menjadi indikator bahwa dewasa kini berita hoax gampang sekali tersebar di masyarakat itu, Bang? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sedikit rumit ya, dan bagus. Ini asli dah. Ini jadi ngejelasinnya agak panjang nih teman-teman ya. Sebenarnya ini balik lagi ke propaganda itu sih teman-teman, balik lagi. Apalagi kebetulan apa namanya, saya mungkin ini saudara Anwar mungkin ya yang sedikit, ya mungkin agak sedikit sedikit lebih paham dari saya gitu ya tentang masalah berita ini. Jadi bener, sedikit miris sih teman-teman. Mungkin tadi yang dibilang katanya apa sih namanya, orang sekarang itu lebih percaya kepada siapa yang mengirimkan berita tersebut dibanding dengan apa isi berita tersebut. Bahkan sampai sedikit, enggak sedikit, tentang apa namanya pemerintah ini menyewa influencer untuk mempromosikan berita ataupun informasi yang akan disampaikan oleh pemerintah tersebut gitu. Karena mungkin masyarakat sekarang sudah nggak sedikit ya karena kecewa itu. Jadi gimana ya bilangnya ya? Eh Kalau misalkan berita yang gimana sih saya jelasinnya, rada susah. Jadi pokoknya intinya teman-teman, balik lagi sih ke diri pribadi masing-masing. Karena khususnya apalagi kita orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang tahulah mana yang benar dan mana yang tidak, itu harus tetap netral teman-teman. Bahkan media sekarang pun yang menyampaikan informasi itu banyak yang gak netral teman-teman. Jadi kalau misalkan memang pemerintah sendiri menyampaikan informasi dengan benar, contoh misalkan yang paling valid dan yang paling orang-orang kayaknya langsung rata percaya deh. Itu biasanya berita dari BMKG. Berita dari BMKG tentang apa sih namanya? Tentang gempa. Kalau nggak tsunami. Wah, itu kalau BMKG yang ngomong itu valid. Kayaknya mungkin kayak wah ini bohong nih, itu nggak mungkin. Enggak. Namun kalau misalkan yang berita-berita yang dikecewakan masyarakat biasanya tentang undang-undang. Nah itu tadi bahkan kemarin tentang Omnibus Law itu teman-teman, itu termasuk propaganda. Eh, Nggak sedikit kan beberapa influencer yang menyampaikan tentang apa sih namanya, menyampaikan tentang dukung Omnibus Law atau segala macam. Padahal kan banyak orang di luar sana, bahkan termasuk saya sendiri ya, yang sedikit menolak omnibus law gitu. Walaupun semuanya nggak ini sih, cuma rada ngeganjel aja gitu tuh. Kok bisa gitu ya?
Jadi balik lagi sih. Jadi ini sebenarnya tugas dari kita masing-masing teman-teman ya, untuk mengingatkan tetap masyarakat. Karena masyarakat ini benar tadi yang dibilang oleh saudara Anwar, orang kebanyakan masyarakat kita ini adalah kepercayaan sih, kepercayaan pribadi. Entah itu misal enggak sedikit orang sekarang, wah orang jatuh nih, wah pasti belum di ngajiin nih gitu, misalkan kayak gitu. Karena masyarakat kita yang apa namanya lebih mempercayai karakter atau tokoh. Nah ini penyakitnya di sini sih sebenarnya. Jadi masyarakat ini kalau misalkan ustadz ataupun kiai ataupun tokoh agama yang ngomong, udah nurut. Padahal kan sebenarnya bukan kita nggak boleh percaya sama tokoh agama ataupun orang-orang besar di masyarakat. Cuman itu apa namanya informasi tersebut cukup di kita dan kita saring lagi. Itu sih teman-teman. Itu tugas kita dari kita masing-masing orang yang mengerti itu, bagaimana mengingatkan kepada masyarakat, jauh-jauh lah, nggak usah ke masyarakat, ke orang-orang terdekat kita aja lah. Entah itu keluarga segala macam, untuk tetap nggak gampang percaya dengan apa yang diberitakan atau segala macam. Cross check lagi, minimal kita ini sebagai tameng orang terdekat kita, bahwa apa namanya kita bisa mengcross check dan bisa eh, menyatakan bahwa berita ini benar ataupun salah. Itu sih kalau jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, ataupun ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Gimana Anwar, udah cukup ataupun kurang? Soalnya kalau misalkan saya jawab panjang lagi, nanti takut melenceng dari apa sih namanya, takut melenceng dari tema gitu. Sebenarnya ini bahasan bagus sih. Itu ntar bisanya yang saya balik lagi tuh, ini sebenarnya bahasan tentang media dan politik bisa, ntar nyasarnya dari media dan politik itu nyasarnya ke media dan bisnis. Itu sih, belum lagi tentang kepemilikan media, wah itu panjang lagi tuh kalau diurutin. Jadi sederhananya jawabannya seperti itulah gitu. Jadi kita harus tetap netral dan nggak gampang percaya dengan apa itu bukan kita nggak boleh percaya sama orang, cuman berita yang disampaikan oleh dia diserap oleh kita, cross check lagi kebenarannya. Jika sudah ada terbukti dan sumbernya sudah banyak, baru kita bisa mengambil keputusan kalau berita tersebut benar atau salah. Itu sih dari saya. Ya, dibalikin ke moderator. Ya, thank you Bang Ferry, jawabannya sangat wah ya. Tapi pada akhirnya memang benar, eh, akan kembali kepada kita semua. Kita harus aktif sebagai masyarakat lah, apalagi kita kan generasi muda gitu yang paham akan segalanya gitu. Jadi kita harus lebih aktif, berperan aktif. Tentunya tadi juga disampaikan oleh Bang Ferry, melawan hoax. Kalau tidak di masyarakat ya setidaknya di orang-orang terdekat dulu ya Bang ya. Ya. Agar mata hoax ini terputus, mata rantai hoax ini terputus lah. Jangan sampai ada hoax-hoax lagi menyebar, jangan sampai sisi negatif dari internet itu bisa terus ada begitu. Kita harus bisa memutus mata rantai sisi negatif tersebut. Oke Bang, karena memang waktunya juga sudah habis, Ya, siap. jadi mungkin sesi diskusi atau tanya jawabnya sudah ditutup ya. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin nanti bisa DM atau kontak Bang Ferry langsung. Siap. IG-nya apa nih Bang? Di Instagram loh Bang. IG-nya Ada apa nih? Instagram. Buka aja @feringkat1 ya. Bukanya peringkat 1 tapi pakai F gitu. Ya mungkin bisa nanya-nanya ke moderator ya, nah, segala macam. Ya mungkin buat teman-teman juga sekalian gue closing ya. Buat teman-teman mohon maaf jikalau ada informasi yang kurang tepat ataupun kurang enak didengar. Emang sebenarnya sih saya itu bukan kurang cocok untuk jadi pemateri webinar gitu biasanya, karena kita sering-sering diskusi aja ya. Jadi biasanya sih saya kalau misalkan buat teman-teman ada ataupun yang ingin ngobrol atau segala macam tentang masalah media atau apa, sok monggo tuh, ntar bisa kita kontek-kontekan lah gitu. Itu mohon maaf jika ada kata yang salah dari saya pribadi. Dan pesan saya satu sih, tetap menjadi
tameng literasi media dari orang terdekat kita. Itu aja sih dari saya. Balikin ke moderator. Terima kasih, Cuk. Ya, terima kasih banget Bang Ferry. Dan juga teman-teman IMIKI, mungkin ada juga beberapa yang hadir di sini. Jadi sangat berterima kasih banget kami dari kelompok 56 sudah hadir. Teman-teman peserta juga yang sudah daftar, kami sangat berterima kasih. Dan jangan lupa untuk absen peserta ada di kolom chat. Kalian bisa langsung isi dan di screenshot dulu, jangan lupa screenshot Google Meet ini untuk bukti bahwa kalian mengikuti webinar pada hari ini. Kalau begitu dari saya sudah cukup. Mungkin dari Bang Ferry ada kata penutup lagi Bang? Enggak, Untuk teman-teman semua sebelum ditutup. Terima kasih nih buat kelompok KKM 56 ya. Sama-sama Kakak. Buat teman-teman yang lain juga. Sama-sama. Masih Bang, Jaga sama-sama. kesehatan ya, teman-teman yang lain. Untuk jaga kesehatan Titip karena salam buat teman-teman IMIKI tengah yang lain. pandemi ini dari saya. Ya. Buat teman-teman yang lain juga terima kasih. Saya pamit ini ya, Cup ya. Meninggalkan forum ya, Cup ya. Buat teman-teman yang lain juga karena ada sedikit kegiatan lagi. Sesi foto dulu. Ada sesi foto dulu, Cup. Terima kasih Bang. Oh iya, ada sesi foto dulu Bang sebelum pergi. Boleh teman-teman semua di on kameranya ya. Nanti sama operator di screenshot, boleh? Silakan teman-teman, operator mungkin dikasih aba-aba. Vina ada ya, Vin? Oh ya, aba-abanya dari sini ya. Oke, Vina. Boleh kalian semua budaya. Sudah. 1, 2, 3. Udah, lagi? Lagi gak? Boleh. Bentar. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, terima kasih Vina, kawan-kawan semua, teman-teman peserta juga terima kasih sudah hadir. Bang Ferry, terima kasih. Saya izin meninggalkan forum ya, teman-teman. Ya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir dalam acara webinar hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, dan maaf banget kalau misalnya acara webinar hari ini sangat sederhana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.